Pertandingan Indonesia melawan negara Bahrain menimbulkan berbagai macam kontroversial. Tetapi apakah memang benar itu semua terjadi karena memang kesalahan wasit saja? Bagaimana dengan kesalahan Sintayong? Apakah memang benar pertandingan itu murni kesalahan wasit? Kita akan membahasnya teman-teman, karena pertandingan Indonesia melawan Bahrain hasil imbangnya 2-2. Dan Indonesia berada di peringkat yang kelima dan Bahrain di peringkat yang keempat. Jadi Indonesia berada di posisi yang tidak aman ketika Indonesia mau lanjut ke Piala Dunia 2026. Tetapi ketika Indonesia berada di peringkat yang kelima ataupun 6, maka dapat dipastikan Indonesia tidak akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi ini menjadi suatu PR yang besar bagi Indonesia ketika mau maju ke babak selanjutnya. Sangat disayangkan Indonesia melawan Bahrain, banyak orang optimis bisa menang ya teman-teman, tapi pada kenyataannya Indonesia harus menerima hasil imbang ataupun seri. Jadi kesalahan apa yang diperbuat oleh tim nasional Indonesia? Kita akan membahas dan kita akan saling berdiskusi ya teman-teman. Jadi kesalahan pertama jelas kita dapat melihat kesalahan wasit yang membiarkan permainan itu berjalan sangat-sangat lama, karena menurut peraturan waktu tambahannya ya 6 menit saja, tetapi pada kenyataannya waktu tambahan itu sampai lebih dari 6 menit, dan pada saat waktu tambahan sudah 6 menit wasit sama sekali tidak meniupkan peluit sama sekali. Sangat disayangkan, seakan-akan wasit mulai tidak pro dengan Indonesia, karena pada saat Indonesia membawa bola di menit yang ke-97 atau sudah lebih dari 1 menit ataupun 2 menit, seharusnya ini adalah waktu yang tepat bagi wasit untuk meniup akhir pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Buat penggemar sepak bola pasti paham ya teman-teman, kalau bola sudah dipegang oleh lawan dan waktu tambahan sudah habis, maka saatnya wasit mengakhiri pertandingan. Tapi apa daya, fakta berkata hal yang berbeda. Sampai-sampai pemain naturalisasi yang mempunyai nama Sane juga tidak terima dan sempat merasa emosi dengan pemain ataupun tim dari Bahrain ya teman-teman. Dan ketika itu terjadi, banyak orang langsung salut dengan jiwa nasionalisme dari pemain luar negeri yang tinggal di negara Indonesia ataupun yang membela tim nasional Indonesia. Itu adalah salah satu kesalahan wasit yang paling fatal. Harusnya ini sudah habis ya. Harusnya ini sudah habis. Lino jangan. Referee ini waktu sudah habis ini. Buang bola ke langit. Waktu habis. Referee, jangan begitu boleh. Kamu main apa ini? Aduh, referee selalu begini nih. Kita tuh selalu dicurangi aja. Doh, botak ini yang 97 nih. Pasti gol. Vamos. 97. Referee ini main apa ya? Kau lihat waktu apa? Aduh, pasti gol, pasti kita kalah, pasti seri 2-2. Tukang tipu ini. Segitiga, maksudnya pasti jauh yo. Dribble, Marcelino ke kanan terus Marcelino. Segitiga, 50. Segitiga. Referee, wih 98 binatang Aduh, waktu lama sekali. Wah, ini kentara sekali tuh. Kita ini dicurangi terus. Yesus tidak pernah habis. Botak anjing nih. Kita selalu dicurangi terus. Jadi pasti ini seri nih. Lihat saja. Ini sampai gol dulu waktu habis. Main binatang. Handsball penalti bangsa. Lihat saja. Gol. Pasti tunggu gol. Botak. Tahu. Lalu selanjutnya memang ketika hasil
akhir seri Sintayong tampak kecewa dengan keputusan dari wasit. Itu sangat nampak, tetapi di sini kita tidak akan membahas mengenai respon dari Sintayong, tetapi kita akan membahas apakah Sintayong membuat keputusan yang kurang tepat pada pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Mungkin keputusan dari Sintayong bukan tidak tepat, tetapi pemain yang kurang cermat ya teman-teman untuk mengeksekusi sebuah bola yang berada di lapangan hijau. Yap, kita akan membahas mengenai pertandingan ataupun pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong ketika Indonesia melawan negara Bahrain. Karena pergantian pemain ini pada akhirnya Indonesia harus menelan hasil imbang dengan negara Bahrain. Dan mungkin banyak orang setuju dengan statement ini ketika pemain inti dari Indonesia diganti, yaitu Rafael Struijk diganti pada menit yang ke-88 ataupun 89 oleh Witan Sulaiman. Ini merupakan keputusan yang kurang tepat. Memang maksud dari Sintayong agar nama dari Witan bisa mendapatkan jam bermain juga teman-teman di lapangan hijau secara resmi, tetapi hal itu tidak berhasil dilakukan dengan baik oleh Witan karena banyak sekali orang kecewa, seperti ada yang mengatakan Marcelino dengan Witan nggak guna. Tetapi ketika kita berbicara mengenai pertandingan Indonesia melawan negara Bahrain, sesungguhnya eksekusi yang dilakukan oleh Witan kurang tepat dan kurang cermat ya teman-teman. Padahal hanya 10 menit, kurang dari 10 menit Witan masuk ke lapangan, Indonesia harus berakhir imbang. Apalagi kesalahan yang dilakukan oleh Witan adalah Witan gagal mengeksekusi ketika pada menit yang ke-97 ataupun 98 ya teman-teman. Di sini seharusnya Indonesia mempunyai peluang untuk membawa Indonesia mencetak gol yang ketiga lagi. Tetapi apa daya, Witan yang baru saja masuk harusnya mempunyai stamina yang kuat untuk lari, tetapi Witan gagal untuk berlari lebih cepat dengan pemain bertahan Bahrain. Lalu di satu sisi passing dari Witan tidak akurat sama sekali teman-teman, padahal Witan baru masuk yang mempunyai stamina lebih banyak. Seharusnya itu bisa menjadi suatu eksekusi yang sangat mudah dilakukan oleh pemain Indonesia yang baru saja masuk ke lapangan. Sangat disayangkan ya teman-teman. Seharusnya nama dari Witan mungkin bisa diganti oleh Sane saja teman-teman, karena untuk kondisi ataupun jam terbang sepertinya nama dari Sane mempunyai jam terbang yang jauh lebih baik ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai pertandingan Indonesia melawan negara Bahrain? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kalian tahu kenapa kita dikerjain ya? Dan ini sudah gue katakan sebelumnya, wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tahu kenapa? Alasannya untuk gue sih very simple. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk Piala Dunia 81. Oke. Negara-negara papan atas itu sudah langganan, sudah biasa, nggak bisa dikerjain. Saudi, Iran, Australia, Korea, Jepang, Qatar baru jadi tuan rumah aja, nggak sempat itu juga mereka. Itu susah dikerjain. Nah sekarang mereka mau sisa jatah ini untuk negara-negara mereka sendiri. Jadi negara yang baru bangkit yang bisa menyaingin atau bisa melebihi negara mereka itu akan dikerjain. Dan lihat aja akan berjalan terus, kita akan dikerjain terus. Oke? Kalau wasitnya dari Timur Tengah, negara siapa lagi? Uzbekistan. Lihat aja nanti Uzbekistan akan dikerjain. Jadi mereka lakukan kong kali kong antara negara kecil-kecil, negara mediocre Timur Tengah ini untuk menghindari bahwa negara lain Asia Tenggara, Asia Timur, Asia itu tidak boleh ke Piala Dunia. Hanya negara-negara mereka di samping 5-6 yang sudah langganan, ya kan, paling tambah 3-4 lagi. Itulah kenapa kita dikerjain. Maka dari itu gua harap PSSI lewat
Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras. This is not acceptable. Dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa, tapi ini tidak dengan cara seperti ini. Ini kita dirampok, benar-benar dirampok. Extra time 6 menit itu pun udah kelamaan, ditambah 3 menit. Alasannya apa dari 6 menit itu? Kok bisa tambah 50%? Insane. Oke, jadi tolong buat kita netizen seperti saya, kalian jangan berhenti nyerbu terus, sounding hashtag AFC Mafia di mana-mana, di Facebook, gue nggak punya Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Hashtag AFC Mafia harus di posting di mana-mana. Ya, thanks for watching.